Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Dari kota Mendoan, kota Purwokerto, kami menyapa saudara sekalian untuk bergabung dalam program Doa Sehati Gereja PTL Injil Sepenuh Purwokerto. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Karya Tuhan yang terbesar, yaitu kematiannya, pengorbanannya. Kita sudah mengingatnya, kita merayakan Paskah, dan itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menang atas kuasa maut. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus sudah ada di pihak kita. Mari berjalan dengan optimis, mari berjalan dengan percaya, dengan iman yang sungguh. Kita tidak perlu takut tentang apapun juga, karena Tuhan sudah memberikan kekuatannya untuk kita melangkah mulai dari hari ini dan sampai seterusnya, dan seterusnya. Ada amin, saudara. Haleluya. Senang rasanya kembali menjumpai saudara sekalian yang bergabung dengan kami malam hari ini. Dan bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Amin. Bagaimana pekerjaan hari ini? Aman? Lancar? Atau cukup ruwet? Atau bagaimana dengan usaha hari ini? Warungmu, tokomu, dan atau apapun? Apakah ada kendala? Apapun yang dihadapi hari ini, kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pimpinan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun kita semua, sehingga kita boleh berjalan menurut yang Tuhan maui dalam setiap mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selamat malam Ibu Yuli Nur Hayati, yang senantiasa setia, nggak pernah absen mengikuti doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Ibu Yuli Nur Hayati. Selamat bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Pak Victor. Anda orang kedua yang bergabung dengan kami malam hari ini. Puji Tuhan, kita boleh kembali mengikuti doa sehati malam hari ini. Puji Tuhan. Baik Ibu Yuli maupun Bapak Victor yang ada di kota Purwokerto, kiranya anugerah kemurahan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Malam hari ini kita mau khususkan waktu kita dengan Tuhan untuk belajar bersama dan berdoa bersyafaat bagi bangsa, bagi orang lain, dan bagi sesama. Sekali lagi, masih ada sukacita hari ini? Ada amin? Sukacitanya mana? Kalau hari ini sedang menonton, terus ada yang di sebelahmu, katakan sukacita Tuhan mengalir hari ini. Ayo sama-sama katakan, kasih tahu yang ada di sebelahmu, sukacita Tuhan mengalir hari ini untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namanya yang kekal dan mulia, yang memberikan kedamaian, yang memberikan sejahtera kepada kita semua, sehingga kita yang percaya kepada Dia tidaklah menjadi sia-sia iman pengharapannya, karena di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, dan di dalam Yesus ada janji yang tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah bersabda, maka seperti turunnya air hujan yang membasahi bumi, maka demikianlah firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti firman-Nya akan bekerja, dan firman-Nya itu yang akan kita pegang senantiasa, dan firman Tuhan yang kita dengar akan menghasilkan buah
dalam kehidupan kita. Asal apa Bapak Ibu? Asal kita yakin dan percaya akan setiap ucapan dari firman Tuhan, maka semuanya itu jadi. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, kata Tuhan Yesus, tapi kalau engkau punya iman dengan sungguh sekecil apapun, maka semuanya akan terjadi dan dinyatakan. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan ya. Mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Dan hanya Dia satu-satunya yang kita percaya. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pemulihan kehidupan kita. Satu-satunya yang mengandalkan. Engkau Tuhan tak pernah waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan memperbaharui kekuatan kami hari ini, sehingga kami boleh datang menghadap Engkau Tuhan malam hari ini dalam kondisi yang segar bugar, dalam kekuatan dan rahmat Tuhan yang melimpah. Terima kasih kalau hari ini boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Penyertaan-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu, semuanya Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga. Dan kalau kami malam hari ini boleh ada di hadapan-Mu, di altar-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk kembali mengolah hati kami, membentuk kembali hati kami Tuhan seperti yang Tuhan maui. Jadikan kami Tuhan bejana-bejana-Mu yang siap untuk Tuhan pakai untuk memberkati orang lain dan siap untuk menjadi dampak, menjadi garam dan terang. Sebab itu mari Tuhan berbicaralah dan berkata-katalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan biar kami boleh terberkati dengan firman yang dibagikan malam hari ini. Dan kami membuka hati, membuka telinga biar firman-Mu boleh bekerja, Roh Kudus berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Gembala. Shalom, 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 shalom. Selamat Paskah, selamat menikmati hari kemenangan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu yang pertama di bulan April, saudaraku. Ya, katanya setelah orang tahu, menikmati, merayakan Paskah, Paskah itu adalah hari kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Yesus sudah mengalahkan semuanya. Yesus sudah mengalahkan dosa, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan sakit hati, Yesus sudah mengalahkan kekecewaan, Yesus sudah mengalahkan apalagi ya, bahkan luka, ejekan, hinaan. Yesus menang di atas semuanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapapun saudara hari ini ya, yang sudah mengalami Paskah dalam kehidupannya, pastikan bahwa saudara adalah orang yang terbebas dari rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa terluka, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara hari ini masih mengalami luka hati, mengalami kekecewaan, mengalami dendam yang belum terselesaikan, saudara belum mengalami yang namanya Paskah, kemenangan bersama dengan Tuhan. Orang yang mengalami Paskah hidupnya dipulihkan, hatinya dibereskan. Ya, bahkan dikatakan meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam untuk Bu Yuli. Kiranya berkat kesehatan terjadi atasmu. Selamat malam untuk Pak Victor. Juga berkat kesehatan terjadi atasmu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, jadikan sehat sehingga dapat berkarya, bekerja dengan maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, siapapun saudara. Ya, ujilah hatimu, ujilah pikiranmu, ujilah apa yang menjadi isi kepalamu. Kenapa? Ada banyak orang mengaku Kristen tapi minat rohaninya rendah. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, minat rohaninya rendah. Diajak berdoa susah, diajak persekutuan susah, diajak baca firman susah, apalagi diajak ibadah susah. Tapi maunya, doanya itu, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Ada banyak orang kekristenan hari-hari ini ingin maunya yang enak-enak saja. Ya, ketika butuh datang kepada Tuhan, ketika sudah nyaman dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Kalau lagi kepepet dia datang merengek-rengek kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi giliran masalahnya sudah selesai, dia lupa Tuhan lagi.
Ya, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, tidak mau membaca firman Tuhan. Saudaraku, shalom untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Shalom, sehat-sehat selalu. Ya, tetap sukacita walaupun ada di negeri rantau, di negeri Hong Kong. Ya, kiranya tetap bersukacita supaya imunitasnya itu menguat dan sehat. Jadi orang yang selalu bergembira itu punya potensi hidupnya, tubuhnya sehat, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membahas soal ekonomi kerajaan Allah. Kalau ekonomi Indonesia lah biasa-biasa saja lah, ya kan? Ya, kalau ekonomi kerajaan Allah tidak ada orang yang bahas. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sebagai polemikus, kritikus. Wah, pasca kebangkitan Yesus, kenapa yang diberitakan cuma menyelesaikan masalahmu, penyakitmu, hutangmu, ya, hubunganmu? Kenapa masalah dosa itu menjadi sesuatu hal yang tidak penting, saudaraku? Bukankah urutan yang pertama masalah manusia adalah dosa? Jika masalah dosa sudah diselesaikan, adalah masalah-masalah berikutnya yang harus diselesaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara bincang-bincang soal ekonomi kerajaan Allah. Ya, bincang-bincang soal investasi masa depan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang hanya mengejar apa yang kelihatan oleh mata. Jadi asal bekerja, ngode, dapat uang, dapat bayaran, gelayaran, gitu kan. Nah, oleh sebab itu ada banyak orang itu tidak bisa menikmati hidupnya, tidak punya sumber yang sesungguhnya daripada Tuhan dalam kehidupannya. Jika kehidupannya mengalami masalah, jika kesehatannya mengalami masalah, jika perusahaannya mengalami masalah, maka robohlah ekonominya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan orang bekerja patut mendapat upah, satu. Ya, orang yang bekerja, yang kedua, pastinya dia memiliki kesehatan yang prima, sehingga dia dapat bekerja. Tapi kalau sakit, dia tidak bisa bekerja. Lama-lama di PHK atau berhenti mengundurkan diri atau disilahkan mundur dari pekerjaan jabatannya, saudaraku. Sehingga ekonominya hancur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi? Oh, shalom, Mas Edi, Cak Edi. Enggak telat kok. Ya kan? Enggak telat, cuma terlambat. Oke. Shalom Mas Edi. Jumpa lagi bersama dengan saya hari ini membahas tentang ekonomi kerajaan Allah, investasi masa depan, ya. Jadi bagaimana kita punya rekening surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan omong kosong, saya ingin mengajak saudara membicarakan hal ini, ya. Bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan punya saldo rekening surga, ya. Jangan hanya saldo rekening BCA, BRI, ya, BNI, ya, dan BBW yang lain. Ketika diambil tiap hari habis sehingga tidak ada saldonya. Tapi milikilah, ya, rekening surga itu yang tidak akan pernah habis saldonya. Saudara yang percaya katakan amin. Dari mana kita mulai? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan memulainya sekarang, ya. Yang pertama tadi, bahwa ekonomi bisa ambruk kalau dia tidak bekerja. Ekonomi bisa roboh kalau dia mengalami sakit penyakit. Ekonomi bisa hancur ketika tempat dia bekerja bangkrut, ya kan? Mau tidak mau akan memulai dari nol, ya kan? Memulai dari nol. Nah, kalau sudah mulai dari nol lagi, bagaimana pusingnya kita ketika harus memulai dari nol, sementara kita sudah punya
rutinitas kebutuhan pengeluaran yang harus kita tanggung, saudaraku. Misalnya yang sudah menikah, ya, harus menafkahi keluarganya. Yang sudah punya anak, dia harus membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Nah, apalagi punya tanggungan-tanggungan yang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, dari mana sumber pertolongan kita? Ya, sementara ekonomi kita mengalami kegoncangan, sementara ekonomi kita tidak mengalami pertambahan jumlah pendapatan. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Akan ada banyak orang yang mengalami stres dan depresi gara-gara ekonominya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang sebagai pengkritik itu berkata, ya, kebangkitan Yesus menyelesaikan masalah ekonominya. Wah, dikritik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kalau dia melayani Tuhan, tidak punya uang sama sekali, dari mana dia bisa makan? Ya. Sementara kalau sebagai seorang gembala itu mengajarkan tentang kebenaran tiap-tiap minggu, saudaraku, tidak perlu diajarin lagi untuk berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, yang notabene manusia itu berdosa, tidak bisa untuk masuk dalam hadirat Allah ketika dia masih berkubang dalam dosanya. Makanya diselesaikan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, supaya apa? Ya, dosanya dibereskan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, dan percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, mengalami kemenangan. Jadi orang yang sudah merayakan Paskah itu harus bebas dari rasa sakit hati, rasa kecewa, kepahitan, luka, dendam. Jadi Yesus saja sudah berdarah-darah untuk mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atas saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, saudaraku, sampai dia mati di salib, mencinta hingga terluka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seberapa cintamu kepada Tuhan? Apakah engkau sampai berdarah-darah? Ya, apakah engkau sampai terluka untuk mencintai Tuhanmu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang mencintai Tuhan kalau hanya ada untungnya. Kalau aku diberkati, haleluya. Ya, kalau doaku dijawab, haleluya. Kalau sakit penyakitku disembuhkan, haleluya. Ya, ketika dia butuh pertolongan, Tuhan diam saja, mulai menggerutu, ya kan? Mulai berkeluh kesah, ya, tidak bisa bersyukur, ya kan? Betapa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita dari hari kemarin, ya kan? Hari ini, ya. Kita harus percaya bahwa hari besok Tuhan pun sanggup menolongnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Ekonomi kerajaan Allah adalah investasi masa depan. Jadi saudara harus punya cadangan. Ya, cadangan apa? Cadangan keuangan surga. Ya kan? Wah, ini mulai pendetanya mata duiten, ya kan? Ngomongin duit, Ya, yang ngomong itu nggak butuh duit, ya kan? Ya, memang sedia. Apakah yang ngomongin duit, pendetanya? Apakah yang ngomong itu nggak butuh duit? Ya kan? Saya pastikan bahwa semua manusia yang hidup di bawah matahari membutuhkan yang namanya uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi nafkahnya. Dan uang itu didapat ketika dia mau bekerja. Orang yang bekerja layak mendapatkan upah. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ekonomi kerajaan Allah dimulai dari Pengkhotbah. Nah, saya mengambil kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Ya. Shalom Bu Anggra, apa kabar? Kami dari keluarga GBS Purwokerto, ya, turut berbelasungkawa atas keluarga yang dipanggil Tuhan di Bandung, ya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk keluarga dan Pak Musi, ya. Shalom. Doa kami dari Purwokerto, kiranya Tuhan
tetap memberikan damai sejahtera untuk keluarga Pak Musi, ya, khususnya yang ada di Bandung, ya. Shalom, shalom. Nah, kembali. Dasar yang pertama, ekonomi kerajaan Allah. Dasar yang pertama, investasi masa depan, itu saya mengambilnya dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang 10. Bunyinya apa? Ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi prinsip ekonomi itu adalah bekerja, saudaraku. Yang pertama, prinsip ekonomi, supaya ekonominya itu tidak gonjang-ganjing, ya. Yang pertama, dia harus bekerja, ya, karena orang yang bekerja layak patut mendapat upah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang tidak bekerja mau menginginkan mendapat upah, menginginkan berkat yang melimpah-limpah, ya mustahil toh. Betul nggak Mas Edi? Cak Edi? Orang nggak mau kerja kok pengen bayaran, piye? Ya ora ono wong sing kerja bayarane kadang disunat toh. Nah, prinsip yang pertama untuk membangun ekonomi kerajaan Allah, untuk investasi masa depan adalah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga, saudaraku. Jangan setengah-setengah, powerful, ya. Sepenuhnya, sepenuh hati, sungguh-sungguh sampai selesai, jangan separuh-separuh. Namanya separuh-separuh itu enggak enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nama separuh-separuh itu tidak memuaskan, ya kan? Namanya yang setengah-setengah itu ya gagal, ya kan? Oleh sebab itu, saudaraku, sungguh-sungguh sampai selesai dalam mengerjakan tugas. Jalankanlah segala tugasmu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Ada orang yang lagi nganggur, ya, berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Dapat pekerjaan, dikasih pekerjaan. Ketika dikasih pekerjaan masih mengeluh, Tuhan capek. Aduh, mana ada di dunia ini yang tidak capek, ya. Jalan kaki capek, naik motor capek, naik mobil capek, naik kereta capek, naik pesawat juga capek. Siapa bilang yang gak capek? Segala sesuatu di bawah matahari yang dikerjakan manusia itu melelahkan, ya kan? Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah ketika berkata kepada Adam yang sudah jatuh dalam dosa, engkau akan berjerih lelah, mengeluarkan keringat, ya, untuk mencukupi kebutuhanmu. Ya, itu sudah dibilang di kitab Kejadian, ya. Jadi tidak ada yang tidak capek. Jangan mengeluh, ojo kakean sambat. Wong urip kudu kuat. Ya kan? Walaupun beban hidup itu terasa berat, ya. Ya, mungkin saudara bolehlah berkeluh kesah, tapi carilah tempat tong sampah untuk berkeluh kesah, supaya apa? Ada nasihat di situ, ada penghiburan di situ, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga, saudaraku. Setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin. Lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan, jika engkau disuruh berjalan 1 mil, engkau harus berjalan 2 mil, ya, bersama dengan orang yang mengajakmu. Jangan jalan sendiri. Yang apa jalan dewe, ya. Artinya apa? Itu kerja tim, bekerja sama, ya, dengan circle di mana kita bekerja. Jika engkau disuruh bekerja 1 jam,
ya jangan disunat ya. Harusnya 60 menit, kerjanya cuma 50 menit ya, 10 menit ya pulang duluan ya kan? Atau jangan cuma ngitung jam ya. Jam 7 harus masuk, jam 5 harus pulang. Nah, itu hitung-hitungan saudaraku. Ketika engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu yang dinamakan kerja extra mile. Ya kan? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Excellent. Ya, sempurna. Jadi, jangan hitung-hitungan dalam bekerja. Salam. Bu Ruth, apa kabar? Selamat Paskah, Bu Ruth. Ya. Saya berdoa juga untuk Bu Ruth, kiranya usahanya diberkati oleh Tuhan, ya. Kiranya tetap sehat dan menjadi berkat. Yang jelas ketika diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Oke, yang hari ini kita bicara tentang ekonomi kerajaan Allah, ya, investasi masa depan. Hal yang pertama adalah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakanlah itu sekuat tenaga, ya. Kerjakanlah, jalanilah dengan sungguh-sungguh tugas yang diberikan, ya. Setiap mendapat pekerjaan, lakukanlah yang terbaik, ya. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Nah, saudaraku, hal yang pertama dimulai dari bekerja. Dan hal yang kedua, apalagi? Kita ingat saudaraku bahwa prinsip untuk berhasil itu nggak jelas. Ada banyak motivator tentang ekonomi sukses, ya, ekonomi yang berhasil, ya kan? Tapi ketika teori-teori itu diterapkan, ya nggak berhasil tuh, ya kan? Sudah belajar tentang ilmu keuangan, ya, sudah belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, tapi ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang mengalami hancur-hancuran dalam kehidupannya, perekonomiannya. Nah, saudaraku, untuk sukses itu no rules. Ini kebalik ya. Bagaimana ya ceritanya ya? Kebaca nggak ini? Kebaca nggak Mas Edi? Cak Edi? No, tidak ada aturan untuk bisa sukses. Ya, ini buku ini ditulis oleh Dan S. Kennedy. Seorang entrepreneur, konsultan pemasaran, dan penulis. Saudaraku, ada 21 mitos besar tentang sukses dan bagaimana sukses dengan cara Anda sendiri bersama dengan Tuhan. Sukses, ya, bukan hanya berbicara tentang kaya raya. Bukankah hari-hari ini kita mendengar kabar orang sukses memiliki uang 271 triliun. Endingnya apa? Ya kan? Bukan kebahagiaan, tapi endingnya adalah penjara. Ya kan? Itu bukan ukuran sukses soal kaya raya. 271 triliun itu kalau dimakan, kalau untuk dikasih gift, hadiah bonus untuk orang Indonesia, penduduk Indonesia yang 272 juta kurang lebih, ya masing-masing mendapatkan berapa ratus juta, saudaraku yang dikasih Tuhan. 900 lebih, 971 juta. Itu hitung-hitungannya para pakar, saudaraku yang dikasih, yang saya baca begitu. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sukses itu artinya dalam Alkitab, ketika ia memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki damai sejahtera, dan bisa menikmati hidupnya. Kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa orang sukses itu adalah orang yang bisa menikmati hidupnya, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, waktunya. Ya kan? Bagaimana orang bisa dikatakan sukses menurut ukuran dunia, punya uang segudang, tapi hidupnya dalam penjara? Hahaha. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang punya uang banyak, tapi tidak bebas kemana-mana.
Hidupnya selalu dipantau oleh mata-mata. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin mengajak saudara menikmati hidup bersama kitab Pengkhotbah. Menikmati hidup bersama dengan kitab Pengkhotbah. Sukses itu tidak ada aturan. Ya kan? Nah, apa buktinya? Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan ayat ini dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa Pengkhotbah pasal 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ya kan? Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi di sini sukses itu tidak memiliki aturan baku, memiliki rumus step by step. Ya kan? Coba saya akan bacakan dalam pengertian bahasa yang simpel. Orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Ya, pelari cepat tidak selalu menang, ada banyak kegagalannya. Ya, yang paling kuat tidak selalu menang. Ya kan? Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Banyak orang kuat juga ambruk. Yang berkata, aku orang yang tidak pernah mengeluh, ambruk juga. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Banyak orang yang bijak itu hidupnya juga susah. Ya kan? Dan orang susah itu kata-kata bijaknya nggak digubris, nggak didengar. Karena apa? Miskin. Ya. Tapi orang bodoh, orang bebal, kalau kaya, omongan apa aja itu didengar. Karena apa? Harap-harap cemas. Siapa tahu dapat kebahagiaan dan kecipratan. Ya. Di sini, yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Jadi ada kalanya orang yang bijak itu mengalami penderitaan. Ya. Yang pandai tidak selalu kaya. Yang pandai tidak selalu kaya. Coba perhatikan ya, pada waktu sekolah, pada waktu kuliah, di antara banyak teman-teman kita yang pintar, yang kumlot, yang selalu ranking 1, 2, dan 3, apakah selalu bisa menjadi kaya dalam hidupnya? Ya kan? Wah, itu paling pintar, paling pandai di kelas. Tapi hidupnya biasa-biasa aja. Ya. Yang pandai tidak menjamin untuk dia kaya. Tapi anak Tuhan ya harus pandai. Masa bodoh. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Dan yang banyak ilmunya juga tidak selalu berhasil. Buktinya banyak ilmunya itu banyak ngomongnya itu loh. Ya, ada banyak orang pengetahuan sana sini, info sana sini juga nggak berhasil dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia susah. Ya kan? Terus semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat, saudaraku. Semua itu bergantung pada tempat dan waktu yang tepat, menentukan, ya. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat di saat yang tepat, maka berkat itu merapat. Sekali lagi ya. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat ya, pada waktu yang tepat, maka berkat itu merapat ya. Tuhan akan memerintahkan berkatnya ya, diperintahkan mendatangi kehidupan orang yang percaya. Shalom Pak Musi. Selamat malam. Malam hari ini sampai di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat merapat kalau orang yang tepat berada pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, itulah yang namanya waktu Tuhan indah pada
waktunya. Tapi ya bekerja, masa nggak bekerja nunggu waktu Tuhan? Ya, nggak bekerja kok nunggu gajian? Ya nggak mungkin. Nah, kita masih punya kesempatan hidup lebih baik bersama dengan Tuhan. Selamat Paskah. Dalam Paskah kebangkitan Tuhan, hidup dalam kemenangan. Artinya, setiap saudara punya kesempatan menikmati kehidupan yang berkemenangan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidupmu. Jadi nikmatilah hidupmu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang-orang di sekitarmu. Ya kan? Jangan dengan keluargamu tok. Ya. Masa dengan keluargamu tok? Bahaya. Ya kan? Oke. Yang pertama, ekonomi kerajaan Allah prinsipnya harus bekerja. Yang kedua, ya dalam ekonomi kerajaan Allah tidak ada aturan baku untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam dunia ini. Yang terpenting adalah ya orang yang mau merapat kepada Tuhan, maka berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupannya. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Malam hari ini yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saya ingin mengajak saudara yang terpenting untuk berhasil menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan itu dibutuhkan hikmat. Yang ketiga, hikmat. Ya, hikmat itu penting untuk berhasil. Ya kan? Karena untuk resep rahasia untuk menjadi orang sukses itu tidak ada aturan baku, ya, tidak ada hukum yang mengaturnya kecuali Alkitab, bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Di mana ayatnya? Ayatnya ada di Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Jadi kalau mau memakai pisau, ya harus diasah supaya landep, supaya tajam, sehingga bisa digunakan dengan mengeluarkan energi yang kecil. Tapi kalau pisau itu tumpul, maka tenaga yang kita keluarkan akan besar, butuh energi yang besar, ya, butuh asupan gizi yang banyak, butuh makan yang banyak. Nah, kalau makanan tidak ada, ya lemes lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ingat, Salomo menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya karena yang ia minta dari Tuhan adalah hikmat untuk menyelesaikan perkara. Ya kan? Kan setiap masalah pasti ada jawabannya. Setiap masalah dan pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana dapat menyelesaikan masalah, dapat mengatasi pergumulan, dan itu dibutuhkan hikmat yang dari atas, ya. Supaya apa? Ada solusi yang solutif, ya kan? Solusi yang produktif, ya. Solusi yang inovatif, ya. Nah, dan yang keberapa ya? Keempat. Ini yang terakhir ya, yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang keempat, loh kok nggak ada nih catatan saya. Yang keempat, investasi masa depan. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ya, kita lompat lagi. Pasal yang ke-11 Pengkhotbah ayat 1 dan 2. Ya. Investasi masa depan, membangun ekonomi kerajaan Allah. Ya. Hukum tabur tuai. Ya, lemparkanlah rotimu ke air,
maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Sebenarnya apa sih maksud ayat ini? Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ya. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ingat kasus perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, ia menabur-nabur uangnya. Ya, ia membebaskan orang yang berhutang. Ya, supaya apa? Siapa tahu nanti kalau dipecat sama bosnya, ia dapat ditolong oleh orang yang pernah dia tolong. Ya kan? Bagaimana pengertian ayat ini? Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, dalam firman Allah yang hidup, berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Jadi membangun ekonomi kerajaan Allah yang poin yang keempat, ya, supaya kita memberi investasi masa depan dengan cara menabur benih, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan cara menabur benih, ya, investasi masa depan, ya. Berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Jika engkau hanya memberi di lingkungan keluargamu, ya engkau akan ditolong keluargamu. Jika engkau memberi keluar dari kotak keluargamu, ya, siapapun punya potensi untuk diperintah oleh Tuhan untuk menolongmu. Simple. Ya kan? Jika engkau hanya eksklusif dengan keluargamu, kalau engkau jualan, yang beli ya hanya keluargamu. Kenapa? Engkau tidak punya relasi dengan orang di luar sana. Oleh sebab itu, ya, taburlah benih itu di mana saja. Ya. Taburlah kebaikan itu kepada siapa saja. Nah, jangan hanya melulu kakakmu, adikmu, orang tuamu, saudaramu, ponakanmu, mbahmu, ya. Kalau semuanya mereka tidak ada, kamu ditolong siapa? Engkau akan sendirian. Ya. Ingat baik-baik. Prinsip ekonomi kerajaan adalah investasi masa depan. Yang keempat adalah hukum tabur tuai. Ya, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Pemberian yang kau berikan kepada orang lain itu akan kembali kepadamu. Yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan ini katakan amin. Ya. Bukankah orang tua kita zaman dahulu ya, orang tua kita udah nggak benar sekarang kebanyakan, ya. Kenapa? Tidak mengajarkan menjadi orang baik, egois, pelit, kikir. Tidak diajarkan untuk berbagi dengan orang lain. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, orang pelit itu tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam kerajaan Allah. Nah, kita bahas minggu berikutnya, saudaraku ya. Orang pelit, orang kikir itu tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam kerajaan Allah. Pelit aja terus. Ya kan? Bagaimana kita memiliki saldo, ya, kerajaan surga, kerajaan Allah, kalau kita pelit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, berilah dengan limpah, karena kelak pemberianmu akan kembali kepadamu. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang. Ya kan? Ayat yang kedua. 7 atau 8 orang. Ya kan? Karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Adakah di antara kita yang tidak butuh pertolongan orang lain? Apakah semua yang kita gumulkan itu ditolong oleh saudara kita, paman kita, nenek kita, ya, siapa lagi?
kakak kita, adik kita, itu tidak menjamin mereka memberikan pertolongan dalam kehidupan. Justru orang di luar sana yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita ketika kita susah. Ya kan? Maka menaburlah kepada banyak orang. Sekali lagi, menaburlah kepada banyak orang. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang, karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Ya kan? Dalam terjemahan bahasa Malaysianya begini, saudaraku. Menghadapi masa depan yang sulit, kita harus memberikan investasi kerajaan surga. Ya, ayat yang ke-1, ya. Menghadapi masa depan dengan berani. Lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Sama dengan yang tadi dikatakan, ya, lemparkanlah rotimu ke air. Itu lakukanlah yang baik. Berbuat baiklah kemanapun engkau pergi. Ya kan? Setelah itu yang baik yang engkau lakukan akan kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mengembalikan? Yang mengembalikan adalah Tuhan. Itulah ada hubungannya dengan ketika kita memiutangi Tuhan. Tuhan yang membayar. Ya kan? Apa yang sudah kita tabur. Ayat yang kedua. Simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Ya, engkau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Artinya apa? Kita sedang menabung dalam roh, ya kan? Wah, malam hari ini Pendeta Nono ngeroh, ya kan? Menabung di dalam roh, menabur di dalam roh, ya kan? Itu simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Yang berbeda-beda maksudnya. Engkau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Hal yang terburuk bisa saja terjadi dalam kehidupanmu. Ya kan? Gempa bumi, perusahaan bangkrut. Ya. Apalagi banjir, ekonomi ambruk, ya, bisa menimpa siapa saja. Tapi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya, menjadi orang baik, ya, dia akan menikmati hidup dalam berkat kemurahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Bukankah dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan bahwa saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, untuk apa? Untuk melakukan kebenaran dan melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya apa? Pekerjaan baik, investasi kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sampai di situ saudaraku. Sekali lagi saya membacakan ini Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2 versi, ya, terjemahan bahasa Malaysia. Menghadapi masa depan dengan berani, lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Setelah itu yang baik yang engkau lakukan akan kembali kepadamu. Ayat yang kedua, simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Jangan hanya satu tempat saja. Engkau tidak tahu sesuatu yang buruk akan terjadi di muka bumi ini. Jadi, kalau ada hal yang menimpa kehidupan manusia, ya, di mana kita tinggal, kita masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Yang selalu dapat menolong kehidupan kita, ya kan?
Meskipun beras mahal, kita masih bisa beli beras. Meskipun harga telur mahal, kita masih bisa makan telur dadar, bahkan telur asin gratis, ya kan? Sudah gratis nyacat, ya kan? Sudah dikasih gratis nyacat, ya kan? Wah, kalau di tempat sana ini sudah gratis, harusnya terima kasih Tuhan buat bakat telur ini, kan begitu ya? Bukan, oh di sana yang jual, loh di sana beli kok, ya kan? Dikasih makan nyacat, ya belajar bersyukur, ya kan? Belajar bersyukur, saudaraku. Kalau bisa, kita bukan hanya menerima, belajarlah memberi, ya, di tempat-tempat yang berbeda-beda, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan berdoa siapapun saudara yang sudah mendengarkan ya ulasan pada malam hari ini, saya berdoa untuk saudara, ekonomimu dipulihkan Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau mimpimu menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan terpaksa memberkatimu. Yang setuju katakan amin. Ya bagaimana mungkin Tuhan, saya bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau saya tidak punya apa-apa? Kalau saya tidak punya uang, bagaimana saya mau ngasih uang pada orang itu? Kalau saya tidak punya barang, bagaimana saya bisa memberi barang pada orang itu? Kalau saya tidak punya beras, telur, bagaimana saya bisa ngasih makan mereka? Mau tidak mau Tuhan akan memberkati hidupmu. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun saudara, percayalah, taburlah kebaikan. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Taburlah di tempat yang berbeda dengan banyak orang, ya kan? Karena kebaikanmu, perbuatan baikmu, pekerjaan baikmu akan kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidupmu. Yang berhutang itu adalah kamu dan saya. Yang berhutang itu adalah saudara dan saya. Selayaknya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita diberkati, tugasnya satu, memberkati orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa untuk saudara. Saya berdoa untuk Burut yang ada di Solo. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, harapanmu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi dan Bu Anggra. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, ya, atas keluarga yang sudah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan memberikan sukacita. Kiranya Tuhan memberikan modal untuk dapat berkumpul dengan keluarga yang ada di Bandung. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Cak Edi yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih payahmu, usahamu, bertanimu, ya, keluargamu, anak-anakmu, ya, pasanganmu dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Diberikan sehat, sukacita, damai, sejahtera. Ya, dapat menikmati hidup yang menyenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatanmu. Tuhan memberkati apa yang menjadi keinginan dan harapanmu dalam berkat nama Yesus. Berkat yang tidak lazim itu menjadi bagianmu. Dibuat Tuhan sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang ekstra supaya dapat bekerja berkarya, yang menciptakan
sesuatu hal yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan keluarga dipulihkan, anak-anak diberkati, ekonomi, pekerjaan, Tuhan tolong dalam berkat nama Yesus. Dan setiap bulan Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah dalam berkat nama siapapun saudara. Malam hari ini jika engkau percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang di atas segala galanya, Dia mengatasi semua masalahmu, Dia mengatasi dosamu, Dia mengatasi segala pergumulanmu. Ketika engkau punya masalah dan pergumulan, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membereskannya. Mukjizat itu nyata dan pasti terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam saudaraku. Malam hari ini kiranya saudara dapat istirahat dengan nyaman, dan besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang sehat, bekerja dengan sukacita, ya, menikmati hidup, pekerjaan, keluarga, anak-anak, pasangan, siapapun saudara, dalam damai sejahtera. Shalom, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom.